Halo semuanya, mari kita bedah materi ini sama-sama. Hari ini kita bakal jalan-jalan dan bukan cuma keluar angkasa loh, tapi kita juga bakal melihat gimana teknologi pendidikan zaman sekarang merombak habis cara kita belajar hal-hal yang super kompleks. Gimana? Udah siap buat petualangan ini? Yuk kita mulai! Nah, ini ibarat jadwal penerbangan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas masalah nyata yang sering kejadian di kelas sains. Terus kita beralih ke solusi keren pakai augmented reality. Sampai akhirnya kita bakal beneran tur virtual melintasi planet-planet berbatu, raksasa gas, dan ngeliat langsung dinamika bumi serta bulan kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah pembelajaran tata surya. Kita semua tahu luar angkasa itu mempesona dan seolah nggak ada batasnya kan? Tapi sayangnya nih, cara ngajar tradisional sering banget gagal nangkep keajaiban itu. Mari kita langsung bahas ini ya, 68,52. Kira-kira angka apa ini? Ini jelas bukan jarak ke bulan atau kecepatan roket. Sayangnya, ini adalah rata-rata nilai tes anak kelas 7 untuk materi tata surya. Bayangin, nilainya masih jauh di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu 75. Jadi jelas banget ada sesuatu yang kurang pas dengan cara kita nyampein materi yang mestinya luar biasa seru ini. Akar masalahnya sebenarnya cukup simpel. Kalau proses belajarnya cuma satu arah, pasif, dan cuma ngandelin buku tebal atau penjelasan lisan yang bikin ngantuk, ya wajar banget kalau siswa pada apatis. Akibatnya apa? Rasa bosen itu bikin tangan gatal buat mainin ponsel pintar di bawah meja. Buka sosmed, atau main game jelas terasa jauh lebih menarik daripada dengerin ceramah yang monoton kan? Jadi, kenapa sih materi ini kok kayaknya susah banget dimengerti? Jawabannya, karena luar angkasa itu konsepnya super abstrak dan sangat visual. Susah banget lo ngebayangin skala planet yang raksasa, jarak jutaan kilometer, dan pergerakan objek 3 dimensi kalau kita cuma baca teks di selembar kertas. Otak kita butuh visualisasi nyata buat benar-benar paham sesuatu yang sebesar itu. Makanya kita masuk ke bagian kedua, solusi melalui augmented reality. Daripada kita capek-capek ngelarang pemakaian ponsel pintar di kelas, gimana kalau kita ubah aja alat pengganggu itu jadi media belajar yang paling revolusioner? Disinilah teknologi augmented reality atau AR beraksi. Sederhananya, AR ini memungkinkan kita membawa seisi tata surya langsung ke atas meja belajar siswa. Daripada cuma ngebayangin bentuk dari tulisan, sekarang siswa bisa memunculkan model tata surya tepat di depan mata mereka. Mereka bisa putar, perbesar, dan berinteraksi langsung secara 3 dimensi cuma pakai layar HP. Sains tiba-tiba jadi sesuatu yang beneran bisa disentuh. Nah, ini benar-benar secara brilian menggambarkan pendekatan pedagogis yang disebut deep learning. Intinya begini, belajar itu harus mindful atau penuh kesadaran, meaningful alias bermakna, dan pastinya joyful, harus menyenangkan. Kenapa bisa gembira? Karena lewat AR interaktif, siswa yang pegang kendali. Mereka bukan lagi penonton pasif, tapi benar-benar jadi kapten pesawat luar angkasa mereka sendiri. Oke, sekarang bagian ketiga, mengenal planet terestrial. Kita bakal langsung simulasikan tur virtual AR ini, dan kita mulai dari nyapa tetangga-tetangga kosmik terdekat kita yang wujudnya padat dan berbatu. Kalau kita bagi dua, tata surya kita ini punya kontras yang ekstrim banget loh. Di bagian dalam, ada planet-planet terestrial. Ini planet yang padat, berbatu, ukurannya lumayan kecil, dan atmosfernya tipis. Sebaliknya, di bagian luar ada raksasa gas. Planet-planet ini ukurannya masif banget, wujudnya gas pekat, dan atmosfernya super tebal. Memahami perbedaan yang drastis ini jauh lebih gampang kalau kita nerapin prinsip tunjukkan, jangan cuma ceritakan, lewat visual 3D. Coba deh lihat Merkurius. Planet paling mungil ini melesat mengelilingi matahari cepet banget. Cuma butuh waktu sekitar 87 hari untuk satu putaran. Terus di sebelahnya ada Venus. Jangan ketipu ya, biarpun dia urutan kedua dari matahari, Venus ini justru planet paling panas karena efek rumah kacanya yang ekstrim banget. Belum lagi atmosfernya penuh sama awan gas beracun. Wah, bener-bener bukan tempat yang ideal buat liburan pastinya. Tapi tentu aja, ngomongin luar angkasa, kita nggak boleh lupa sama rumah kita sendiri, bumi. Satu-satunya anomali yang bisa menjaga air tetap cair dan mendukung kehidupan. Agak geser sedikit keluar, ada Mars, si planet merah. Dataran berdebunya ini loh yang terus bikin umat manusia penasaran nyari kehidupan di luar sana. Menariknya lagi, Mars juga ditemenin 2 bulan kecil, Phobos dan Deimos. Ngeliat ekstrimnya tetangga-tetangga kita ini pastinya bikin kita makin bersyukur punya oasis senyaman bumi. Lanjut ke bagian keempat, menjelajahi raksasa gas.
Siapkan sabuk pengaman Anda karena kita mau melesat ke batas luar tata surya, di mana ukuran planet jadi benar-benar di luar nalar kita. Nah, yang paling menarik dari fakta ini adalah coba deh bayangin Jupiter. Ukurannya saking besarnya sampai bisa nampung 1.000 planet seukuran bumi sekaligus di dalamnya. Tapi ajaibnya, dengan badan segede itu, satu hari di Jupiter putarannya super cepat, cuma butuh waktu 10 jam aja. Setelah itu, kita langsung disambut sama cantiknya Saturnus dengan sistem cincin esnya yang ikonik. Radiusnya juga luar biasa besar, sekitar 9 kali lipat dari rumah kita. Kalau kamu pikir alam semesta udah cukup aneh, coba lihat Uranus. Planet ini muter mengelilingi matahari dengan posisi miring, agak menyamping gitu. Dan ini yang gila, karena satu siklus orbitnya makan waktu 84 tahun, salah satu kutubnya tuh bisa ngalamin paparan sinar matahari musim panas non-stop selama 20 tahun berturut-turut. Kebayang nggak tuh? Terakhir, kita menyapa Neptunus, raksasa es misterius di ujung tata surya yang isinya pusaran air, metana, dan amonia. Masuk ke bagian kelima, dinamika bumi dan bulan. Setelah pusing terombang-ambing ngelihat raksasa gas tadi, yuk kita pulang ke bumi dan membedah mekanika angkasa yang nentuin ritme kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat gimana gerakan bumi ini benar-benar ngebangun konsep waktu dan musim kita. Waktu bumi berputar di porosnya, kita dapat rutinitas siang dan malam. Terus, perjalanan panjangnya mengelilingi matahari, itu yang nentuin pergantian tahun kita. Dan yang paling keren, sumbu bumi yang agak miring saat berotasi, itulah yang nyiptain berbagai macam musim di permukaan bumi. Semuanya bekerja layaknya mesin dengan presisi yang sangat sempurna. Tentu saja, semuanya nggak akan seimbang tanpa rekan setia kita, sang bulan. Orbit bulan mungkin kelihatannya abstrak aja di langit malam, tapi gravitasinya itu yang nyiptain siklus pasang surut laut loh, sesuatu yang super krusial buat para nelayan dan industri garam kita. Selain itu, fase wujud bulan ini juga jadi patokan penting buat banyak peradaban manusia. Coba aja lihat, kalender untuk penentuan awal Ramadan, Paskah, sampai ritual agama seperti Tilem di Bali, semuanya bergantung sama pergerakan bulan ini. Kalau kita rangkum semua fakta astronomi yang luar biasa tadi, inilah inti dari modul pendidikan berbasis AR ini. Modul ini dirancang secara khusus untuk menghidupkan semua keajaiban tersebut. Jadi, nggak peduli apakah kamu tipe siswa yang gampang nangkep dari visual, dari pendengaran, atau yang kinestetik dan butuh nyentuh langsung layarnya, modul ini bisa melayani semua gaya belajar itu. Jadi, pesan utamanya di sini adalah memasukkan teknologi AR dan slide interaktif ke dalam kelas itu bukan sekedar taktik buat ningkatin nilai ujian. Jauh lebih dari itu. Ini secara fundamental merubah total cara siswa ngerasain alam semesta. Mereka berubah dari yang tadinya cuma pendengar pasif menjadi penjelajah ruang angkasa yang beneran aktif. Kesimpulannya, kita udah lihat sama-sama ya gimana teknologi itu bisa ngebangkitin lagi rasa ingin tahu dan menghidupkan alam semesta langsung di atas meja kelas kita. Sebagai penutup, saya mau ngasih pertanyaan nih. Kira-kira gimana teknologi ke depannya akan mengubah cara kamu sendiri dalam menjelajahi misteri alam semesta? Pikirkan itu baik-baik, tetaplah terus mencari tahu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang selanjutnya.